Pemirsa, 4 ibu rumah tangga yang didakwa merusak pabrik rokok bebas setelah permohonan penangguhan penahanan dikabulkan pengadilan. Kasus tersebut tengah menjadi sorotan masyarakat karena 4 ibu rumah tangga ditahan bersama 2 anaknya yang masih balita. Empat orang ibu rumah tangga yang menjadi terdakwa kasus perusakan gudang pabrik rokok di Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dibebaskan setelah majelis hakim mengabulkan penangguhan penahanan mereka. Meski sudah bebas, namun keempat ibu rumah tangga ini harus menjalankan wajib lapor dan mengikuti persidangan yang akan digelar kembali pada Kamis 25 Februari dengan agenda eksepsi dari terdakwa. Keempat ibu RT ini bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, mengurus anak-anaknya, dan tentu kami dari kuasa hukum akan melakukan segala macam tindakan hukum yang kami pandang perlu ya, untuk memastikan keempat ibu RT ini mendapatkan keadilannya. Sementara terkait dugaan pencemaran lingkungan dari pabrik rokok, Gubernur mengimbau agar masyarakat berhati-hati dan tidak mencemari lingkungan. Nah, dan kami juga memanggil Bupati kemarin, dan Bupati mengatakan memang ada izin yang belum lengkap. Mudah-mudahan ini jadi semacam masukan buat kita untuk lebih hati-hati untuk tidak mencemari lingkungan yang membahayakan masyarakat sekitar. Sebelumnya, 4 ibu rumah tangga ini ditahan karena diduga merusak gudang pabrik rokok. 2 diantaranya bahkan terpaksa membawa anaknya yang masih balita turut serta ketahanan karena masih menyusui. Keempat wanita ini melempari pabrik karena kesal pada bau menyengat dari pabrik. Bau ini dianggap mengganggu dan membahayakan kesehatan. Terlebih sejumlah anak di kampung mereka mengalami sesak nafas akibat mencium bau tak sedap. Sementara itu pemilik pabrik mengaku sengaja melaporkan tindakan keempat wanita ini karena karyawannya ketakutan pada aksi pelemparan batu. Terjadi pelemparan, ditegur jangan, ketakutan karyawan dar terus kan. Karyawan saya jadi ketakutan, malah menyerang ke sana, tapi saya telepon jangan. Kamu tetap di tempat, kalau begitu kami pulang aja. Kami dari kita sudah pulang, jadi mereka hilang, saya juga rugi hari itu, karena itunya sama. Dia pulang semua. Nah itulah yang saya laporkan lagi Pak, saya dapat informasi dari anak saya ini. Sengketa antara warga dengan pabrik rokok ini telah terjadi bertahun-tahun. Warga sekitar merasa terganggu dengan bau dari pabrik rokok ini. Warga berusaha protes karena banyak anak mengalami sesak nafas namun protes terus diabaikan. Keempat wanita ini kini didakwa dengan pasal penyerangan dengan kekerasan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiati, iNews melaporkan. Dan untuk informasi lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Nurul Hidayah, salah satu ibu rumah tangga yang sempat ditahan karena memprotes keberadaan pabrik rokok ini. Selamat sore Ibu Ida. Halo, selamat sore Mbak. Baik, Ibu Ida apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik-baik saja. Baik-baik saja ya Bu ya. Ibu Ida bisa diceritakan kepada kami apa awalnya yang membuat Anda dan rekan-rekan Anda melakukan protes terhadap pabrik rokok ini? Karena keluhan dari masyarakat dan juga keluhan dari anak saya terutama. Kenapa Ibu anak Ibu? Sakit dada katanya, Mak. Tuh bau rokoknya datang sakit dada saya katanya. Makanya saya datang ke sana langsung melempar, saya bawa anak balita saya ke sana waktu itu. Berlangsung selama berapa lama itu Ibu? Kenapa Mbak? Berapa lama anak Ibu menghirup udara yang tidak baik? Sudah lama, tapi pas hari itu dia ngeluh sakit dada. Sudah sempat menegur pihak pabrik rokoknya? Sudah. Apa jawabannya? Enggak ada. Ibu Ida, bagaimana kondisi anak Anda saat ini? Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Ya, Ibu Ida, bisa diceritakan pada hari itu ketika melakukan protes, bagaimana ceritanya sampai akhirnya harus berurusan dengan polisi? Kita sudah coba mediasi ke desa, tapi nggak ada tindakan dari desa. Terus Pak DPR juga sudah datang, tapi nggak ada tindak lanjut. Kita nggak pernah, kita diabaikan kita sama pihak pemerintah karena kita merasa begitu, makanya mereka sudah melempar. Baik, jadi lalu sebelum seperti apa aksi Ibu bisa berurusan dengan pihak kepolisian? Iya Mbak? Seperti apa ceritanya Ibu bisa berurusan dengan pihak kepolisian? Ya
Ya, dari sejak pas saya lempar itu, sebelum saya sampai rumah, polisi sudah datang langsung menegur saya waktu itu, kenapa ibu lempar. Ya, Ibu melempar apa, Bu, kalau boleh tahu? Saya melempar pandek gudang atau. Ibu dan 3 teman Anda ini ditangkap langsung di tempat Anda melakukan protes atau seperti apa? Tidak, saya sempat dipanggil ke Polres 3 kali, terus wajib lapor 1 kali, terus dapat panggilan lagi untuk cek kesehatan, terus ke kejaksaan. Nah, pas kita kejaksaan itu langsung ditahan. Apa yang disampaikan pihak kepolisian, Bu Ida? Dijelaskan tidak apa pelanggaran yang Anda lakukan? Pengerusakan, kena pasal 110. Ibu Ida sudah menjelaskan kenapa Ibu merusak? Sudah, Apa jawaban dari pihak kepolisian? tidak ada. Apa betul Ibu, anak Ibu juga ikut ditahan, Ibu? Iya, betul. Ada penjelasan resmi dari pihak kepolisian kenapa anak Ibu ditahan? Karena sempat mau dipulangkan anak saya, tapi alasannya saya kan nggak mau pisah sama anak saya karena anak saya masih menyusui, Mbak. Usia berapa Ibu? 1 tahun. 1 tahun. Berapa lama Ibu dan anak Ibu harus mendekam di penjara? Seminggu. Selama 1 minggu itu bagaimana, Bu? Keadaan di Mengurus sana, Ibu? anak berusia 1 tahun harus bersama-sama berada di penjara. Iya. Dititip di Polsek Raya Tengah 2 malam. Langsung dibawa ke rutan 4 malam. Anak Ibu termasuk masih balita. Ada kendala tidak, Bu, dalam mengasuh anak dalam penjara, Ibu? Sangat. Bisa diceritakan Ibu? Pas yang di sel itu yang sangat menyakitkan, Mbak. Apa saja yang Ibu alami? Saya nggak pernah tidur 1 malam karena melihat anak saya di dalam ruangan 2 meter persegi, saya 7 orang sama anak-anak saya di sana. Ada bantuan dari pihak kepolisian, Ibu? Tapi mungkin karena kasihan, terus saya dipindahkan ke ruangan besoknya. Baik. Tadi Anda sebutkan dalam ruangan berukuran 2 kali 2 meter persegi harus diisi oleh 7 orang bersama anak-anak Anda. Seperti apa Ibu tidurnya, kemudian beraktivitas dengan ruang sesempit itu? Saya jongkok. Tengah malam itu saya jongkok, Mbak. Anak Ibu rewel tidak, Ibu, di dalam penjara? Nangis terus. Dan 7 orang ini selain anak Ibu juga ada anak dari rekan lainnya juga? Saya 2 anak kawan-kawan saya. 1 saja anak orang yang nggak bawa anak. Anda harus tidur jongkok ini memberikan tempat kepada anak Anda? Mengalah kepada anak Anda? Iya, Mbak. Bisa tidur anak Anda, Bu, selama berada di penjara? Alhamdulillah bisa, tapi sebentar-sebentar. Setelah akhirnya Anda dilepaskan, apa hal pertama yang kemudian Anda lakukan ketika pulang ke rumah? Saya bersujud sih, Mbak. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bisa baik. ketemu sama anak saya yang lain juga. Keluarga saya, ibu saya. Baik, Ibu, terima kasih. Semoga di lingkungan Ibu tidak ada lagi polusi-polusi udara yang menyebabkan kesehatan terganggu dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Terima kasih Ibu Nurul Hidayah sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore. Pemirsa, canda berakhir musibah, seorang warga desa Batai, Kabupaten Lehat, Sumatera Selatan tewas usai ditusuk rekannya. Pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran kesal dengan candaan korban menarik celana pelaku di tengah keramaian. Pelaku penusukan diringkus unit Reskrim Polsek Lahat karena menusuk temannya hingga tewas bersimbah darah. Warga desa Batai Lahat, Sumatera Selatan ini malu karena korban memeloroti celananya saat berada di sebuah pesta hajatan. Pelaku yang kesal kemudian menganiaya korban dengan sebilah pisau yang kerap dibawanya. Si pelaku ini seperti mana kebiasaan membawa senjata tajam ini masih dilakukan. Pas di tempat kejadian, korban yang maksudnya mau bermain dengan pelaku ini, tapi
pelaku menjadi emosi dan seketika menggunakan sajam yang di pinggangnya melakukan penusukan terhadap. Atas perbuatannya Junaidi disangkakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau lahan food estate di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. iNews sore segera kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.